Halo, bertemu kembali dengan Novo Tozil dan halo kawan-kawan dan halo para netizen dan para football lovers. Nah, kali ini saya akan membahas seorang pemain bintang yang gagal berlaga atau bermain di Liga Inggris. Seklub dan sekelas Chelsea saja itu sekarang memang lagi panas-panasnya, lagi pesakitan, apalagi dari pemainnya sudah banyak yang ngelor lah, penampilannya yang kurang kreatif lah, dan di luar ekspektasi yang diharapkan oleh tubuh seorang presidennya sekarang. Apakah ini adalah potensi ataukah pembelian investasi bodong yang didapatkan oleh Tubuhli dari Shakhtar Donetsk? Siapa lagi kalau bukan seorang Mikhailo Mudryk berkebangsaan Ukraina? Apalagi dulu itu Mikhailo Mudryk ketika bermain di Shakhtar Donetsk seakan-akan dia itu mendapatkan titisan dari seorang Andriy Shevchenko, strikernya AC Milan. Memang beda formasinya dan juga beda dari tempat duduk segi serangnya. Kalau Andriy Shevchenko dulu dia seorang striker atau second striker, tapi seorang Mikhailo Mudryk ini bisa dijadikan seorang left winger. Nah, sekarang Mikhailo Mudryk menjadi bibir penjaraan di belahan dunia, apalagi di Liga Inggris yang sudah dikatakan cutthroat lah, sudah dikatakan pemain yang nggak bermutu, memang nggak guna. Sebenarnya itu kalau saya nilai itu pemain ini memang nggak guna sebenarnya di Chelsea. Apalagi Chelsea sekarang sudah di pergantian pelatih dari Graham Potter dan juga dari Frank Lampard yang gagal memegang Chelsea, dan sekarang sudah terisi oleh Pochettino. Pochettino kita tahu lah pelatih yang punya potensi, pelatih yang punya strategi yang cukup lumayan apik, apalagi sebelumnya pernah memegang namanya Tottenham Hotspur, juga pernah melatih namanya Paris Saint-Germain ketika ada Mbappe dan Neymar, apapun itu. Dan sekarang Chelsea benar-benar pesakitan, apalagi Mikhailo Mudryk menjadi bibir penjaraan bicara yang sekarang itu Mikhailo Mudryk seakan-akan tidak punya potensi dan skillnya di mana. Lihat, Mikhailo Mudryk dari beberapa pertandingan tidak pernah starter, walaupun Chelsea sudah meraih beberapa kekalahan dan juga satu kali kemenangan, satu kali imbang. Mikhailo Mudryk tetap belum bisa menunjukkan prestasinya sebagai pemain bintang. Dia belum bisa mengoleksi beberapa gol, apalagi untuk mencetak gol. Lihat penampilannya tuh, dia tuh kalau bisa pegang bola, larinya memang cepat, tapi bentar-bentar ngilang, seakan-akan memang nggak guna. Sebenarnya kalau kita gambarkan lebih dalam lagi, Chelsea itu sudah mendapatkan investasi bodong. Memang yang paling enak sekarang itu Shakhtar Donetsk. Harganya mungkin 80 juta pound sterling ya, 80 dengan add-onnya yang berapa itu, tapi Mikhailo Mudryk terlalu mahal lah kalau kita beli harga segitu. Mau diapain juga pemain satu ini, udah mau hampir satu musim lebih, tapi satu musim. Kalau misalnya di bawah arahannya Pochettino, Mikhailo Mudryk belum menemukan performa terbaiknya, mungkin saja nanti dia dilonkan atau dipinjamkan, bahkan bisa dijual. Cuman yang saya takutkan sebagai fannya Chelsea yang lainnya ini, Mikhailo Mudryk tidak akan menemukan performa terbaiknya. Kenapa? Satu, alasannya Liga Inggris adalah salah satu liga yang paling kompetitif, liga yang paling tertinggi di dunia, dan bahkan liga yang paling ratingnya nomor 1 di Eropa. Kalau misal ada pemain bintang ingin bermain di Liga Inggris, dia harus menunjukkan potensi skillnya. Apalagi yang sering-sering cedera lah. Mikhailo Mudryk seakan-akan dia menempatkan posisinya sebagai left winger. Dia itu sebagai seorang penyerang tapi horor. Dia mendapatkan bola, larinya begitu cepat, tapi sering kehilangan bola. Lihat ketika melawan Liverpool, coba lihat ketika melawan pertandingan yang lainnya. Dia tuh seakan mencetak gol tidak bisa. Tendangan itu larinya kemana? Dikasih umpanan yang cegat matang, dia tidak bisa cetak gol. Bolanya lambung ke atas, lari begitulah banyak. Nah, kalau kita lihat ke depannya, memang Liga ini sangat sulit. Saya tahu kok, memang dia punya skill, pemain cerdas, larinya juga cepat. Sebelumnya pun ketika dia bermain dengan Shakhtar Donetsk, memang dia cukup hebat. Dia salah satu menjadi pemain bintangnya waktu kala itu masih dilatih oleh De Zerbi. Tapi ketika Tubuhli bersaing dengan Arsenal untuk berangkat pemain satu ini, tapi Chelsea yang lebih mendapatkan, karena Arsenal dulu cuma beraninya 50 juta pound sterling dengan artinya 66 juta, tapi Chelsea berani di harga 80. Tapi ketika udah berlabuh ke Stamford Bridge, pemain satu ini hanya mungkin satu pertandingan saja di awal-awalnya dia datang bermain dengan Chelsea, bertandingan Liverpool, skillnya cukup kelihatan, tapi berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan sampai beberapa pertandingan Mikhailo Mudryk akan hilang dari performa terbaiknya. Katanya Mikhailo Mudryk saya cuma hanya mengeluarkan 20%. Mana? Dari masuknya Mauro Pochettino sekarang ke Chelsea, yang Chelsea-nya dari pesakitan membangun permainannya yang cukup bagus, Mikhailo Mudryk seakan-akan hilang dari skillnya, kecerdasannya pun tidak dipakai, skillnya pun tidak dipakai, seakan-akan dia menjadi pemain mediocre, tolol, ada banyak lah.
komentar-komentar yang begitu pedas soal Michael Mudrik sekarang itu, kalau selain dari pemain bintang, dia juga ikut konten dengan sosial media. Nah, inilah kejelekan Michael Mudrik sekarang itu. Kita lihat, Michael Mudrik kalau sekarang suka dengan sosial media, tapi dia itu paling aktif untuk berlatih. Tapi skillnya di mana? Coba lihat. Memang nggak bermutu sebenarnya, kalau saya bilang itu nggak bermutu pemain ini. Itu Chelsea itu mendapatkan investasi bodong. Yang paling enak itu ya Arsenal tidak mendapatkan pemain ini, tapi menguntungkan bagi Shakhtar Donetsk, tapi tidak menguntungkan bagi Chelsea. Kalau misal nanti masuk ke musim dingin di awal Januari atau bahkan Desember nanti, kalau Mudrik belum menemukan performa terbaiknya, bisa saja dijual. Cuman mana yang mau dengan Michael Mudrik yang perannya sekarang? Kalau sebelumnya kita pernah berbicara tentang Maguire lah, sekarang Michael Mudrik menjadi bibit pencarian dan bahkan bobotnya nggak kelihatan. Kalau sekarang itu mungkin ya kayak Enzo Fernandez, dia pemain terbaik yang paling potensi di Chelsea, cuman Enzo Fernandez, yang lainnya belum ada potensinya kelihatan. Nkunku lagi cedera. Kalau satu ini mungkin sebenarnya dijual aja sih, karena memang dia nggak bisa menemukan pemain terbaiknya. Liga Inggris terlalu ketat, bro. Coba aja teman-teman, Liga Inggris terlalu ketat. Kenapa? Nggak semuanya pemain bintang itu bermain Liga Inggris bisa menemukan performa terbaiknya. Contohnya Casemiro masuk ke Manchester United itu performanya di awal-awalnya bagus, sekarang itu udah nggak kelihatan. Kenapa? Di sana itu sandingnya nggak ada. Sekarang Michael Mudrik itu butuh dukungan, butuh support. Karena saya yakin pemain satu ini itu sebenarnya dia cerdas, skill, punya potensi, cuman ya kenapa gitu loh. Kalau misalnya satu musim ini nggak berguna, mungkin saja Chelsea bisa membuangnya gitu teman-teman ya. Ya kita doakan saja lah sebagai seorang pemain bintang Michael Mudrik bisa menempatkan posisinya di Chelsea itu menjadi tim utama atau menjadi starter dulu lah untuk bisa melihat Liga Inggris itu lebih dalam lagi, karena pasangnya pun begitu ketat. Jangankan Chelsea untuk musim ini tuh masuk ke Liga Champions atau bisa juara, bisa jual Liga Inggris, dia masuk ke klasemen keempat aja itu lolos ke Liga Champions atau Liga malam Jumat itu sudah beruntung. Nah, coba kalian teman-teman lihat deh beberapa pertandingan ketika Ukraina melawan Inggris lah, dia mendapatkan bola dari hilang, lari hilang. Seakan-akan dia tuh horor di depan gawang gitu loh. Nah, tulis dalam komentar kawan, apa pendapat kalian? Apakah pemain satu ini mau dijual nanti di musim dingin atau mau dipermanenkan atau bahkan dilawankan? Menurut saya itu dilawankan dulu agar dia tuh bisa melakukan performa terbaiknya terlebih dahulu. Dan salam something football, olahraga. Waduh, sumpah pemain satu ini memang kawan ya, menjadi bibir ketahuan seakan dia tuh jadi pemain mediocre. Oke, bertemu kembali dan tonton video selanjutnya.